Dia merhatiin satu orang di kampus ini. Siapa? Harry Vaughn. Sebaiknya kamu jangan terlalu dekat dulu sama dia. Kamu cemburu ya sama Bill? Rupanya Harry udah mulai menyadari ada sesuatu yang janggal dari sikap Billy Moore. Atau lebih tepatnya sebagai seorang cowok yang udah pernah melewati pengalaman pahit, insting Harry langsung bekerja saat melihat Akilah begitu cepat akrabnya dengan cowok yang bahkan baru dikenalnya sehari aja. Rasa waspada itulah yang akhirnya membuat Harry secara diam-diam minta bantuan pada William untuk menyelidiki tentang Billy di kampus itu. Hasil penyelidikannya justru semakin mencurigakan. Ternyata Billy Moore mendadak pindah jurusan tepat menjelang masa perkuliahan dimulai. Memang ya di titik ini Harry belum langsung kepikiran kalau mungkin Billy Moore sengaja mengikuti Akilah. Namun seenggaknya kecurigaannya udah naik ke level yang lebih serius. Apalagi setelah kejadian di kantin tadi, bisa-bisanya Billy memuji presentasi Akilah dalam kelas yang hanya berlangsung selama 58 detik aja. Dengan santainya Billy mengaku memang suka memperhatikan hal-hal yang disukainya atau sesuatu yang menurutnya penting. Kalimat yang terdengar sederhana tapi justru seakan sedang menegaskan kalau Billy menyukai Akilah dan menganggap hal apapun yang dilakukan Akilah menjadi sangat penting untuknya. Seperti biasa guys, Akilah justru merasa sangat senang karena menganggap pujian Billy terdengar tulus. Sama sekali Akilah gak kepikiran ya gimana perasaan Harry saat melihat cowok lain begitu terang-terangan memuji pacarnya. Lucunya justru Adit yang paling peka. Sekali lirikannya ke arah Harry udah cukup untuk melihat kalau ekspresi calon kakak iparnya itu berubah drastis. Itulah sebabnya Adit sama sekali gak nyelutuk apalagi ketawa. Seakan Adit tahu menghargai perasaan Harry dari sikap Akilah yang gak peka. Di arah lain kantin, rupanya dari tadi hanya mendengar suara kenceng tawa Akilah buat Savannah tahu posisi mereka. Dan diam-diam Savannah langsung pindah tempat duduk yang jauh lebih strategis untuk bisa terus memperhatikan Harry. Bahkan tanpa sepengetahuan siapapun, Savannah sempat memotret mereka. Nah di saat bersamaan, rupanya Rose juga udah menerima kiriman foto wajah Savannah dari Excel untuk mempermudah pencariannya. Sayangnya guys, di momen ini pelit banget sutradaranya, nggak ada suara hati dari Rose Serafina yang membahas kecantikan foto Savannah. Padahal kan sebelumnya sempat berhasil membuat Rose sedikit cemburu, bahkan merasa perlu waspada saat Excel membahas adanya karyawan perempuan. Ya berhubung Rose ini kan terlalu berpikir positif dan memang ikut penasaran saat melihat posisi targetnya saat itu begitu mencurigakan. Secara mengejutkan, gerakan dari Rose langsung menghampiri Savannah dan duduk tepat di depannya. Meskipun sempat disindir secara halus karena Savannah sedang ingin sendirian, Rose tetap bersikap santai dengan senyuman manis dan sedikit muka tembok untuk ngajak kenalan. Mau gak mau dong Savannah meladenin obrolan adik tingkatnya tersebut. Namun perhatian Savannah kembali teralihkan saat suara tawa Akilah terdengar begitu keras dari kejauhan. Pandangan Savannah langsung mengarah ke meja mereka. Tatapannya terlihat sedih, seolah sedang mengingat sesuatu di masa lalu. Tentu aja perubahan ekspresi itu gak luput dari perhatian Rose. Namun Rose sangat paham gak perlu saat itu juga bertanya ataupun basa-basi hal lainnya lagi. Masih banyak waktu ke depannya. Lagi pula Excel sudah menyebutkan gak perlu buru-buru mencari informasinya. Maka Rose pun memilih pamit agar nanti punya alasan untuk menyapa Savannah tanpa menimbulkan kecurigaan. Bagi Savannah sendiri pertemuan itu sama sekali emang gak mencurigakan karena pikirannya terus dipenuhi satu pertanyaan besar. Apakah cowok yang terus diperhatikannya itu benar-benar orang yang pernah dikenalnya? Sedangkan Rose yang sengaja menjauh dari kantin langsung menelpon Excel dan melaporkan sudah menemukan Savannah, bahkan sudah sempat ngobrol dengannya. Yang paling penting Rose merasa perhatian Savannah justru lebih banyak tertuju pada Harry. Sampai sejauh ini baik Excel maupun Rose sama-sama belum berhasil menemukan benang merah. Kenapa Excel merasa pernah melihat Savannah dan kenapa Savannah justru terlihat begitu tertarik pada Harry? Tentu aja kan guys, teori kita sebagai penonton pun terasa semakin kuat bahwa besar kemungkinan Savannah memang memiliki hubungan dengan kecelakaan yang merenggut nyawa kedua orang tua Harry. Memang sih 5 tahun silam Savannah masih sangat muda, mungkin baru berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Tapi bisa jadi justru orang tuanya adalah mantan teknisi atau bahkan bagian dari orang-orang yang udah mengutak-ngatik kendaraan milik Architect of Silence. Atau kemungkinan yang lebih mengejutkan, Savannah sendiri ternyata udah memiliki kemampuan mekanik yang luar biasa sejak remaja dan ikut mengerjakan semuanya. Mungkin awalnya Savannah nggak pernah menyangka kalau tindakannya akan menyebabkan 2 orang kehilangan nyawa. Itulah sebabnya mungkin sekarang ini Savannah jadi terlihat begitu gelisah, ketakutan, sekaligus merasa bersalah saat melihat Harry ternyata berada di kampus yang sama. Teori liar ini semakin diperkuat ketika sepulang kuliah Savannah langsung minta Renzo Ibra untuk
mencari tahu identitas lengkap cowok yang ada di fotonya, tapi dengan cara yang benar-benar natural agar nggak ada seorang pun yang tahu kalau Savannah lah yang penasaran. Sebagai imbalan, Savannah menawarkan jasa memperbaiki mobil Renzo secara gratis. Namun juga nih guys, Savannah sempat bercanda, awas ya mobil lu nanti gua pasangin ranjau. Kalimat dari Savannah memang terdengar lucu, tapi dalam sinetron candaan seperti ini seringkali berubah menjadi petunjuk yang mengerikan. Jangan-jangan Savannah memang pernah memasang sesuatu sejenis ranjau di kendaraan seseorang hingga menyebabkan mobil itu meledak dan terbakar hingga menewaskan 2 orang di dalamnya. Yang jelas deh ya, Savannah hanya ingin memastikan satu hal, apakah cowok di foto itu benar-benar bernama Harry Vaughan. Sampai sekarang masih menjadi misteri apakah Savannah dan Harry pernah bertemu saat kecil. Bisa aja kan kedua orang tua mereka pernah saling mengenalkan hingga mereka sempat berinteraksi sebentar. Makanya sangat wajar kalau Harry sempat merasa wajah Savannah familiar, tapi nggak bisa mengingat di mana pernah melihatnya. Sementara itu, di sudut kampus tersebut saat hanya berdua dengan Akila, Harry akhirnya mencoba meminta pada Akila untuk menjaga jarak dari Billy Moore. Tentu aja Harry menjelaskan semua temuan dari penyelidikannya dan alasan dibalik rasa curiganya. Sayangnya guys, seperti yang udah sering terjadi, Akila kembali dibuat keras kepala. Bahkan semua penjelasan dari Harry langsung dibantah, seakan semua kecurigaan itu terasa sangat nggak masuk akal. Menurut Akila, seorang mahasiswa baru tiba-tiba pindah jurusan adalah hal yang biasa. Juga Billy menghitung durasi presentasinya pun dianggap sebagai bentuk perhatian dari seorang teman. Bahkan pengakuan Billy yang katanya suka memperhatikan hal-hal yang dianggap penting di mata Akila itu sama sekali nggak terdengar aneh. Ya, tanpa perlu diucapkan secara langsung, posisi Harry seperti orang yang berpikiran sempit, terlalu curigaan, bahkan seolah ingin menyelidiki semua teman baru Akila ya. Jadinya Akila merasa Harry mulai membatasi pergaulannya. Pada akhirnya Harry memilih mengalah dan meminta maaf, juga menghentikan semua penjelasannya karena nggak ingin perdebatan kecil itu berubah menjadi konflik yang lebih besar. Harry sadar guys, semakin ia memaksa justru semakin besar juga kemungkinan Akila lebih membela Billy. Perdebatan kecil itu memang berakhir manis, namun hasilnya bisa dibilang nihil, nggak ada yang berubah. Bahkan beberapa saat kemudian dari kejauhan saat Akila melihat Billy, seketika semua kekhawatiran yang baru disampaikan Harry seolah menguap begitu aja. Dengan wajah ceria ya, Akila langsung memanggil Billy, bahkan Akila hampir berlari menghampirinya. Namun kali ini Harry bersikap lebih tegas guys dan tetap menggenggam jemari Akila dan mengajaknya pergi dari sana. Bagusnya si Akila memilih mengikuti langkah Harry. Justru disitulah Billy kemungkinan merasa puas karena akhirnya Harry mulai menganggapnya sebagai ancaman. Berdasarkan karakter Billy yang licik tapi pandai menyembunyikan niatnya, akan terus mempertahankan citranya sebagai cowok yang manis, pendiam, sopan, dan selalu memberikan pujian yang tulus pada Akila. Billy pun sudah memahami karakter Akila yang sangat mudah tersentuh oleh perhatian kecil dan kata-kata manis. Ada kemungkinan nantinya perlahan Billy akan menggiring opini hingga Harry terlihat sebagai sosok yang terlalu pencemburu dan mulai membuat Akila merasa enggak nyaman. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, langkah Harry berikutnya mungkin justru tanpa sadar menjadi jalan yang mempermudah rencana Billy. Jadi setelah mengantarkan Akila pulang ke apartemen, rupanya Harry terpikir untuk menelpon Rose dan meminta bantuannya mengawasi Billy. Kebetulan kan Rose memang sempat merasa ada keanehan yang sulit dijelaskan dari sikap Billy saat memperhatikan Akila. Masalahnya kan karakter Akila ini terkadang sangat mudah dipengaruhi, gampang banget salah paham, terutama pada Harry dan Rose. Sudah berulang kali terjadi, Akila bisa dengan gampang langsung membentak keduanya tanpa mau mendengarkan penjelasan. Kalau misal nih guys, plot cerita lama akan kembali terulang, bisa aja Akila akan merasa 2 orang yang paling dipercaya justru melakukan sesuatu di belakangnya lagi. Nah, di saat itulah Billy akan berhasil memanfaatkan situasi dengan menghancurkan hubungan mereka semua dari dalam.